Kenapa? Kenapa? Susah ya ngeliat kalau udah keren, cantik. Biasa aja keles lihatnya, nggak usah terlalu kayak melotot ya kan, kayak merasa punya hutang banyak kali ya kan, atau merasa ih dulu kan gue beli ini beli itu makanya dia bisa cantik. Kayak ngaca ya, ngaca ente ya. Kita begini cantik, kita seksong, and then kita udah bisa beli ini beli itu tuh kate bansos apa. Nggak perlu ngitung dari A sampai Z. Kadang-kadang manusia tuh ngitung ikan ketika sudah bubar, ngitung. Kalau saja kagak ada duit, kalau tidak, kalau saja nggak ada gue, ngitung dari A sampai Z ya kan, tiba-tiba udah kayak pinter sains, iya kan? Biasanya juga bego, boro-boro, ya kan? Bener nggak, geng? Kadang-kadang gue bingung. Manusia kalau udah menyesal banyak, ya kayak di otaknya isinya itu apa? Isinya kutu semua, ya kan? Kutu apa? Kutu loncat di kepalanya, ya kan? Di badannya sampai di kepalanya, Kenapa? Hah? Gak usah pakai menyesal. Gak ada ceritanya menyesal itu di depan, menyesal itu di belakang. Kalau di depan katanya pendaftaran, ya kan? Iyalah, terlalu banyak perhitungan. Kanan dihitung, kiri dihitung, udah kayak meteran baju, tahu gak sih? Kayak meteran baju, dipikir banyak amat ya. Nih orang nyesalnya banyak kali, ya kan? Gue nggak mau ceritain penyesalannya manusia tuh banyak banget gitu loh. Dah, moga-moga aja ini cukup kita membaca sebuah penyesalan manusia ya, entah sampai di mana, ya kan? Kita mau cerita ya lewat buku penyesalan manusia. Bukan lagi. Dah, lu duduk aja situ, diem aja, dengerin penyesalan lu gua bacain ya, biar tenang hidup lu ya. Terserah hidup lu mau di sini atau di dunia lain kah, terserah. Dengar baik-baik ya. Dahulu memang aku menyesali ini, tapi sekarang semoga kamu tidak merasakan sesalnya aku, karena itu menyakitkan. Sakit ya. Menurut emosi dan hawa nafsu saja hanya akan merugikan. Dari sebuah penyesalan itu pasti ada hadiah yang akan diterima ketika kita melepaskan ikhlasnya. Hadiah? Lu pikir gift? Lu kata ini 17 Agustusan, ada giveaway. Kalau udah melakukan sesuatu ya emang dapat gift dari Tuhan. Apa? Karma lah. Duduk. Yang bener. Diam. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran otakmu sekarang ini. Apakah berselingkuh itu adalah pilihan yang tepat, yang endul, ya kan? Dan jujur aku merasa tidaklah pantas mendapatkan cinta dan rasa setengah hati ini. Semua indah di awal, setelah itu jatuh terpuruk sedalam-dalamnya. Ya emang gue pikirin, yang milih selengkong kan elu. Terus gue harus mikirin bagaimana caranya lu jatuh terpuruk, gulung-gulung, ya kan, sampai nyemplung got. Itu salah gue. Ya kagak mau lah gue mikirnya. Lu mendapat cinta setengah hati atau setengah mateng kah, bodo amat ya kan. Gue gak doyan, gue doyannya tuh telur dadar, kagak doyan telur setengah metong, ya kan. Gak usah protes. Diam. Mengenalmu tidak pernah membuatku menyesal. Hanya saja penyesalanku ada ketika terlalu memberikan kepercayaan yang besar dan akhirnya disia-siakan. Hari ini aku belajar dan bekerja untuk menjadi orang hebat dan bukan kembali ke masa lalu dalam penyesalan.
Untung aja Munaroh itu sudah kagak stres lagi jiwanya dan gila, iya kan? Maksud lu tuh kepercayaan yang disia-siakan. Nggak ada ceritanya. Ketika orang mengenal di awal tuh baik-baik aja, tapi kalau sudah tahu mengenal elu yang begitu toksik, sadis, dan tegaan, boro-boro kenal. Kalau bisa hidupnya itu di rewind, kagak bisa lagi kenal elu. Beneran. Dosa protes, diam. Selama ini aku telah mengabulkan dan selama ini aku telah mengabulkan bahkan melakukan semua semena-mena. Oh, salah cuy. Ya wajar, namanya gue juga manusia, Cong. Kadang-kadang bisa salah gue baca, kagak pakai kacamata gue, anjir. Selama ini aku telah mengabaikan bahkan melakukan semua semena-mena. Aku berikan segalanya untukmu, tapi ternyata kamu memberiku semua kebohongan dan pengkhianatan dari sebuah perselingkuhan itu dan menjadi balasan untukku nikmati kembali. Cong, lu kan selengkong. Terus lu diselengkongin lagi. Terus arti kata balasan yang kau nikmatin itu apa? Ya itu balasan lu, bukan balasan gua. Lu udah semena-mena sama gue, ngabain. Terus harus kita pikirin penderitaan lu selama ini. Ya kagak lah. Udah. Gak usah bacot, dengerin dulu. Aku berharap hatimu bisa seperti musim panas. Musim panas, musim hujan coy. Kan makanya lu nangis hati lu. Seperti musim panas yang bisa mencair dari dinginnya di musim salju. Buset. Namun terasa gunung es yang aku bangun untukmu sangatlah kokoh. Dengan sinar matahari pun belum tentu gunung itu akan mencair. PA, gua kasih tahu lu ya. Namanya gunung es, ya es aja. Kagak mungkin mah bisa mencair. Kecuali panas matahari itu di ujung kurang lebih 1 senti. Baru gunung es sekian banyak itu bisa mencair. Lah lu mau mencairkan hati manusia dengan polanya apa? Ngasih musim panas gitu, iya kan? Ngasih musim salju. Untuk hidup lu aja bingung musimannya. Hidup lu aja musim-musim. Kebanyakan musim apa? Beladuren. Tiap hari lu makan, iya kan? Padahal udah tahu beladuren kagak enak. Ya kagak enak lah kalau lu kagak bisa bayar, lu katanya durian murah. Dengar. Memendam perasaan seringkali menimbulkan penyesalan. Penyesalanku bukan di saat berpisah, tapi di saat kamu menangis. Dan ketika melihat sesuatu itu lebih berharga saat kita mengetahui ia sudah hilang. Dan mungkin sudah bahagia dengan hidup yang sekarang. Ya iyalah. Lu berharap ketika lu udah ninggalin tuh manusia, abis tuh manusia itu menyesal terus datang lu ngiba-ngiba, ya udah sini kembali sama gua. Ya Tuhan, hidup mah berharga, nggak kayak lu dihargain aja kagak susah. Rugi ngargain lu. Mungkin hidupnya udah bahagia, ya iyalah ngapain bikin sakit hati. Ya untung dia orang masih bisa happy mikirin lu. Kagak ada yang bisa happy lah. Nih dengerin ini jelas nih. Ini memang sebuah leloconan dari sebuah pengkhianatanku. Yang dicari adalah sebuah cinta sejati dari sejatinya. Ketika manusia berselingkuh, bukan berarti juga berada di satu ranjang yang bukan punya pasanganku. Maksudnya apa ini? Nggak lucu buat gue. Lu katanya mau diranjang mana aja suka-suka lu. Kagak ada urusan sama kita. Lu mau cari apa? Cinta sejati. Sejati menurutnya apa? Sejati lu. Urusan lu tidur sama siapa? Apa urusan sama kita? Ya kan? Ya udah. Gak ada urusannya sama kita. Terakhir aku tahu hewan seperti kucing itu adalah lucu, menarik, apalagi ketika dia ingin dimanja-manja, membuat ingin mengelusnya setiap harinya. Namun ketika kamu bermain hati, bukan lagi terlihat lucu, tapi terlihat liar dan bengal. Bukan terlihat liar dan bengal, tapi sadis. Tunggu aja, kagak lama lagi lu dimeken ya kan, dimakan sampai